Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mata kuliah makroekonomi karena keadaan kita melaksanakan perkuliahan ya dengan berbagai cara. Mohon maaf, yang penting materi tersampaikan. Nah, saya ingin melanjutkan mengenai kemarin agregat demand ya, yang dimana yang pertama variabelnya itu adalah konsumsi, itu sudah kita berikan, kita sampaikan. Nah, variabel yang kedua itu adalah investasi. Yang kita tahu bahwa investasi itu adalah pengeluaran produsen ya, pengeluaran produsen untuk membeli barang modal. Ya seperti alat-alat produksi untuk pabrik, mesin-mesin, dan perlengkapan pabrik untuk keperluan produksi lainnya. Yang kedua itu adalah di sini rumah untuk tempat tinggal atau tanah ya. Nah, rumah tempat tinggal ini yang disewakan ya, rumah tempat tinggal yang disewakan. Nah, misalnya kos-kosan, kemudian gedung, tanah, nah itu termasuk barang modal. Nah, kemudian perubahan barang cadangan. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu atau pabrik itu punya cadangan spare part, nah menambah cadangan tadi disebut itu adalah investasi ya, makanya disebut dengan perubahan barang. Perubahan barang di sini, barang cadangan di sini adalah penambahan ya, penambahan barang cadangan untuk spare part atau mesin-mesin untuk keperluan pabrik. Nah, keseluruhan alat-alat produksi tadi ya yang digunakan dalam proses produksi itu disebut stok ya, stok capital. Stok capital tetap. Artinya awalnya kita mempunyai peralatan-peralatan mesin, gedung. Nah, untuk keperluan produksi itu adalah namanya stok capital tetap. Nah, kemudian stok capital tetap tadi ditambah dengan stok bangunan ya, dan stok barang cadangan itu baru disebut dengan stok capital. Jadi kalau hanya punya alat-alat produksi, nah itu baru disebut stok capital tetap. Tapi kalau sudah ditambah bangunan, nah kantor, gedung-gedung, dan perubahan cadangan, itu disebut dengan stok capital. Nah, juga disebutkan bahwa investasi itu adalah pengeluaran yang bertujuan untuk menambah stok capital ya. Oleh sebab itu, pengeluaran investasi itu adalah arus ya, arus bukan stok. Nah, tambahan barang modal pada stok capital itu disebut dengan investasi bruto. Jadi kalau kita hanya punya barang pabrik, mesin, tempat tinggal, gedung, nah barang cadangan itu baru disebut dengan stok capital, belum investasi ya, terkecuali ada penambahan. Nah, makanya disebut bahwa investasi itu satu arus bukan stok. Nah, stok modal pada stok capital itu disebut dengan investasi bruto ya. Jadi tambahan barang modal ya pada stok capital disebut dengan investasi bruto. Nah, jadi kalau ada penambahan modal baru disebut dengan investasi. Kalau baru modal saja baru disebut dengan stok. Sedangkan investasi neto itu adalah investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Nah, depresiasi ini adalah penyusutan. Nah, berkurangnya nilai stok capital karena digunakan dalam proses produksi selama satu periode tertentu.
Nah, jadi kita kan di dalam melaksanakan produksi menggunakan peralatan itu ada kerusakan. Nah, itu disebut dengan depresiasi. Nah, kalau sudah investasi bruto kita kurangkan dengan depresiasi, nah itu nilainya itu adalah investasi neto. Nah, seperti itu. Nah, dan investasi ini hanya terjadi pada rumah tangga perusahaan. Ya, bukan rumah tangga pemerintah atau konsumen, tidak, tapi hanya investasi ini hanya dilakukan oleh rumah tangga perusahaan. Dan keputusan untuk melaksanakan pengeluaran investasi ini adalah tergantung pada stok capital. Nah, kalau stok kapitalnya sudah optimal, artinya sudah cukup, sudah optimum, perusahaan itu hanya akan melakukan pengeluaran investasi sebesar depresiasinya, ya. Nah, kalau stok kapitalnya belum optimal, nah itu perusahaan akan berusaha menambah stok kapitalnya dengan melakukan investasi. Artinya penambahan barang-barang modal. Tapi kalau sudah optimal yang dia punyai, tidak perlu lagi kita menambah, tidak perlu lagi melakukan investasi. Nah, investasi di sini itu ada yang disebut dengan autonomous investment. Autonomous investment ini adalah yang tidak tergantung pada permintaan barang dan jasa. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam proyek pembangunan. Nah, ini disebut dengan variabel eksogen. Jadi investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu beda dengan yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak swasta. Nah, di sini kalau yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak swasta itu investasinya tergantung pada permintaan barang dan jasa. Nah, ini disebut dengan variabel endogen. Dan investasi itu ada dua faktor, ya, yang mempengaruhi di dalam induced investment. Jadi nanti yang masuk ke dalam pendapatan nasional itu adalah yang induced ini, bukan autonomous, ya. Makanya nanti yang kita bicarakan di dalam pendapatan nasional itu investasinya itu adalah induced ini yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Nah, induced investment ini tergantung daripada tingkat bunga, disebut dengan interest rate, dan tingkat pendapatan nasional. Next. Nah, kita lihat dulu yang pertama, itu tergantung daripada suku bunga investasi. Tingkat bunga sebagai determinan investasi, artinya investasi itu tergantung daripada suku bunga. Nah, di sini suku bunga dengan investasi itu pengaruhnya negatif, artinya tidak searah. Kalau suku bunganya naik, investasi itu turun. Nah, kalau suku bunganya turun, investasi itu akan naik. Nah, jadi suku bunga dengan investasi itu hubungannya itu adalah negatif, artinya tidak searah. Ini kita buktikan, ya. Pada suku bunga, nah ini pada suku bunga 30%, dengan diketahui fungsi investasi demikian, ya, seperti ini 80 min 200 R. R ini bisa suku bunga, ya. Jadi kadang-kadang literatur itu ada yang mengkonotasikan suku bunga itu adalah R atau I, sama saja berasal dari interest rate. Jadi ada yang menyebutkan yang awal pertama, ada yang menyebutkan suku yang kedua. Ya, jadi di sini sama saja, artinya ini adalah suku bunga. Nah, ini tadinya ini kosong, ya, ini kosong. Jadi dengan fungsi investasi sedemikian, nah dengan suku bunganya 30%, berapa investasi? Nah, pada suku bunga 25% berapa investasi? Pada suku bunga 20% berapa investasi? Nah, ini bisa kita memperhitungkannya dari sini. 200 kali 30%, 0,03 ya, jadi 60, 80 kurang 60 itu adalah 20. Yang ini 200 kali 25%. Nah, 80 kurang hasil dari perkalian ini itu adalah 50, ya. 80 kurang 50, nah, dan seterusnya, ya. Jadi ini dikalikan suku bunga.
Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya yang kedua, investasi juga ditentukan oleh pendapatan nasional. Artinya pendapatan nasional itu merupakan determinan daripada investasi. Nah, di sini antara pendapatan nasional dengan investasi itu hubungannya positif. Artinya perubahannya itu searah. Kalau pendapatan nasional naik, investasi juga naik. Kalau pendapatan nasional turun, investasinya juga turun. Nah, kalau kita lihat di sini ada fungsi ya. Fungsi investasi, nah I0. I0 ini ya yang ini. Yang 80 itu adalah I0, investasi pada tingkat pendapatan nasional sebesar 0. Ini alpha. Alpha ini adalah marginal propensity to invest. Artinya hasrat untuk melaksanakan investasi. Ya. Jadi kalau pendapatan nasional tidak berubah, tingkat investasi kita ini adalah sebesar ini. Nah, tapi kalau tingkat pendapatan nasional kita naik atau turun, besarnya investasi itu adalah hasratnya itu adalah I0 ditambah dengan alpha, ya. Nah, alpha ini hasrat kita melakukan investasi. Nah, di sini alpha di sini itu adalah marginal propensity to invest. Itu rumusnya delta I dibagi dengan delta Y. Nah, ini ada contoh ya. Suatu negara mempunyai fungsi investasi sama dengan 40 plus 0,1 Y. Nah, kalau pendapatan nasionalnya 100, berapa investasinya? Kalau pendapatan nasional 200, berapa investasinya? Nah, ini seperti ini. Ya, investasinya kan persamaannya atau fungsinya 40, 0,1 Y. Y-nya 100 kan? Nah, jadi 50. Kemudian kalau pendapatan nasional naik, kita gunakan lagi fungsi tadi 40 plus 0,1 Y, Y-nya 200. Nah, kita jalankan, itu hasilnya adalah 60 miliar, 50 miliar. Nah, di sini kelihatan ya, pendapatan nasional dari 100 menjadi 200, investasinya juga naik 50 menjadi 60. Lain dengan bunga tadi. Semakin bunga turun, baru investasinya naik. Tapi kalau bunganya naik, ya, investasinya tuh turun.